Perkenalkan, nama saya Diana Pratsari dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Vihara Bakti Dharma, yaitu di bawah naungan Yayasan Yodi Prahna, dengan narasumber saya yaitu Pak Dedi Yanto selaku pengurus vihara ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang tentang agama Buddha dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami diskusikan di sini. Untuk mempersingkat waktu, kami masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah bisa dijelaskan Pak, agama Buddha itu seperti apa Pak, ajarannya seperti apa? Kalau agama Buddha ya itu intinya adalah cinta kasih, ya itu tidak membedakan ya antar suku, bangsa, yang juga bahkan tidak membedakan ya dari segi semua makhluk itu sama. Semua makhluk, manusia ataupun hewan ataupun binatang apapun itu semuanya ada ciptaan Tuhan, mempunyai nyawa. Hanya dibedakan kalau manusia ada derajatnya tertinggi, memiliki akal ya yang lebih daripada binatang. Semuanya harus saling ada cinta kasih. Itu ajaran Buddha ya. Semua adalah sama, semua manusia adalah sama, hanya kita dibedakan ajaran yang berbeda. Agama Buddha menerima segala ajaran di samping ajaran Buddha ya, tidak pernah ya kalau agama Buddha itu lebih tidak istilahnya seperti memandang orang itu yang lain selain agamanya itu adalah musuh, tidak, tapi semua adalah sama, hanya jalan pembinaan yang berbeda. Ya kalau Buddha itu lebih kepada cinta kasih, semua umat adalah sama, tergantung pembinaannya bagaimana. Dikatakan Tuhan sebetulnya hanya satu, ya semua hanya berkembali kepada Tuhan yang sama. Ya hanya bedanya agama masing-masing sebutannya berbeda. Ya, itu inti dari ajaran agama Buddha adalah cinta kasih semua makhluk. Inti seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana agama Buddha ini menanggapi isu-isu tentang paham radikalisme? Nah, seperti tadi yang ada hubungannya dengan cinta kasih tersebut. Kalau kita memandang sebagai radikalisme itu bukan hanya satu agama tertentu yang disebut sebagai radikal. Kalau radikal itu karena pandangan terhadap agama sendiri yang istilah membenarkan ajaran sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain itu adalah ajaran yang tidak benar dan memandang harus dimusnahkan atau harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, tidak sama dengan keyakinannya, maka dianggap musuh daripada Tuhan dan musuh pada diri sendiri. Sebetulnya tidak ada namanya musuh Tuhan. Tuhan itu cinta kasih. Buddha disebut Buddha adalah hasil pembinaan, maka disebut dengan Buddha. Pencapaian tertinggi itulah Buddha, bukan Tuhan. Buddha bukan Tuhan ya. Tuhan adalah satu. Kalau terhadap radikalisme bukan hanya agama tertentu, kita nggak bisa sebut salah satu agama ya kan. Yang kalau seandainya ada ajaran agama Buddha yang secara pribadi memandang secara berlebihan dia sendiri yang paling benar, yang lain salah, itu juga radikal. Yang lain adalah harus istilahnya dihabisi atau apa, itu namanya radikalisme. Tidak bisa menerima yang ada kaum yang lain, ajaran lain. Yang sesungguhnya seperti itu radikalisme menurut pandangan saya ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana respon masyarakat tentang keberadaan umat Buddha di lingkungan vihara ini Pak, dan bagaimana interaksi antara umat vihara di sini dengan masyarakat lainnya? Selama ini kalau kita interaksi antar sesama agama Buddha atau agama Buddha kan secara kita lihat di Indonesia ini itu lebih kebanyakan adalah para keturunan daripada
Tionghoa, ya kan? Tidak menutup kemungkinan juga daerah Jawa itu juga lebih banyak yang keturunannya dari Jawa, ya, karena memang dulu itu kerajaan kita itu kan asalnya Hindu, kemudian beralih dari kepada Buddha. Nah itu kalau daerah Jawa itu cukup banyak yang keturunan suku Tionghoa, suku Buddha Jawa, ya, tapi lebih umumnya adalah keturunan daripada Tionghoa. Asal nenek moyangnya adalah di Tionghoa. Ya, itu adalah dari interaksi selama ini kita tidak ada masalah karena kita menanamkan adalah saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Nah itu kalau terhadap yang ajaran yang lain ada di lingkungan kita selama ini tidak pernah. Kenapa? Karena kita juga interaksi. Kalau kita ada kegiatan besar, kita juga melibatkan lingkungan sekitar ini. Biasanya kita ada acara besar juga lingkungan sekitar yang umat agama lain juga membantu untuk jaga parkir, ya. Kemudian yang pengurus RT ataupun kelurahan juga kita ada istilahnya segala sesuatu kita juga menyampaikan ada kegiatan gitu. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami pertanyakan ke acara ini. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Ya. Dan saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata, ada salah perilaku yang kurang berkenan. Semua kesalahan mulai dari saya dan semua kemudian mulai dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak. Segalanya tidak ada namanya kesalahan bagaimanapun kalau saling memahami, ya. Cuma saya berharap secara pribadi juga secara kelembagaan atau religius, boleh kata seperti itu, secara keagamaan kalau kita bisa anda itu kan penerus bangsa yang akan datang, ya. Penerus kita, kalau tidak ada penerus bangsa dari kaum yang muda melanjutkan, ini perlu namanya kan ini dari universitas, ya. Nah dari situ ya mungkin harapan saya pribadi adalah kepada ya saudara-saudari semuanya, ya, supaya di dalam kajian-kajian seperti itu juga bisa saling memberikan masukan bahwa sebetulnya kita hidup di Indonesia kan namanya ideologi kita karena ada Pancasila, ya, saling menghargai juga mengakui adanya sekarang diakui kan agama, ya kan. Nah itu mungkin boleh dimasukkan sebagai saran pandangan karena kedepannya namanya generasi yang akan meneruskan itu adalah para mahasiswa sekarang ini yang akan meneruskan bangsa ini, ya kan. Kalau kita biarkan namanya radikalisme itu tumbuh, maka yang mayoritas itu yang akan menguasai suatu negara, yang minoritas itu akan makin tersingkirkan. Tetapi pada suatu saat kalau seandainya hal-hal tersebut tidak bisa dibendung, maka negara kita yang akan terjadi perpecahan, kan begitu, ya kan. Kita harapkan itu jangan sampai terjadi, kan begitu, ya, pada anda lah, supaya nanti kita kehidupan berbangsa yang akan lebih baik lagi, ya. Ya sekarang mungkin ada lebih baik, tapi yang akan datang akan lebih baik, ya. Itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga masih banyak sekali kekurangan pemahaman, ya, sama itu juga masih gagal. Jika ada yang salah, ya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kita sebagai manusia banyak sekali kekurangan. Terima kasih Pak.